Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di channel Akademi Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kakak akan berbagi soal transformasi dilatasi ya, khususnya untuk dilatasi kelas 9. Semoga bermanfaat, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, di share, diajak teman-temannya untuk ikut menonton bersama ya, sehingga bisa sama-sama pintar, sama-sama soleh, sama-sama soleha ya. Selalu berdoa sama Allah agar Allah berikan kemudahan dan kelekatan ilmu di pikiran kita. Baik, tanpa berlama-lama kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Kita kenalan dulu ya. Nah, dilatasi itu artinya adalah memperbesar atau perkalian ya, ataupun memperkecil ya, ataupun memperkecil yang dipengaruhi oleh titik faktor dan faktor skala, titik pusat dan faktor skala ya. Dan biasanya dilatasi ini adalah bagian dari transformasi yang hanya mengubah ukuran besar dan kecilnya saja tanpa merubah bentuk. Dan notasi dilatasinya itu biasanya titik pusatnya adalah 0,0 dengan faktor K ya, seperti itu. Nah, ini adik-adik bisa lihat di sini ya. Bisa lihat di sini ada berbagai macam segitiga. Nah, ini yang K-nya adalah setengah, maka segitiganya kecil gitu. Tuh, ya. Kalau segitiganya dia skalanya minus, maka dia ada di bagian minus atau di kuartil 3. Ya, ini kan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4 gitu ya. Jadi semakin besar skala, maka semakin besar gambarnya. Oke, biar cepat paham kita langsung saja ke soal ya. Wah, ini ada oret-oretannya, kita hapus dulu. Salah. Oret-oretan bekas yang tadi. Nah, siap bosku, kita hapus dulu bosku. Sabar ya. Oke. Diketahui sebuah segitiga dengan skala A 2,3, B 7,1, C min 2,5. Jika segitiga ABC tadi didilatasikan 3 dengan pusat titik 0,0, tentukanlah bayangan dari AB segitiga ABC atau A aksen, B aksen, atau C aksen. Jadi gini ya. Pertama, harus kita ketahui bahwa titik pusatnya adalah 0,0. Itu satu. Lalu skalanya adalah 3 nih. Dilatasinya adalah 3. Maka kita tulis. Kalau kayak 0,0 itu kita langsung kalikan saja. Nggak usah pusing. Ya, contoh. A sama dengan 2,3. Nah, berarti aksennya berapa? Aksennya berarti 2 kali 3 adalah 6, 3 kali 3 adalah 9. Selesai. Lalu yang B. Yang B di sini 7,1. Lalu B aksennya berapa, Kak? Ya kalikan saja. 3 kali 7 adalah 21. 3 kali 1 adalah 3. Lalu yang C, ya, yang C nih. Mohon maaf. Yang C skalanya min 2, min 5. Berarti C aksennya berapa? Ya tinggal min 2 dikali 3 adalah min 6. Dan min 5 dikali 3 adalah min 15. Gitu aja, Kak, caranya? Iya, gitu aja. Tapi khusus untuk yang titik pusatnya 0,0. Nanti beda lagi kalau yang titik pusatnya A, B ya.
Seperti itu. Bisa dipahami ya. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, baik. Dan untuk dilatasi dengan skala yang AB bilangan real ya. Diketahui bilangan ABC dengan A 2,3, B 7,1, dan C 2,5. Jika segitiga ABC tersebut didilatasikan 3 dengan pusat M 1,3. Tentukanlah bayangan segitiga ABC. Titik pusatnya adalah 1,3. Lalu skalanya adalah 3. Nah, kalau sudah seperti itu sebenarnya adik-adik gampang, tinggal masukkan saja. Misalkan yang bagian A ya. Yang A itu misalkan 2,3 gitu. Nah, 2,3 dengan skala 3 dan juga 1,3 ya. Dengan 3 dan juga 1,3. Seperti itu. Nah, kalau ada soal seperti ini, rumus yang harus dipakai dan atau harus diingat-ingat adalah ketika kita mencari X1 ya, ingat ya, X1 sama dengan A ditambah K ya. A ulangi ya, biar lebih jelas lagi ulangi. Untuk mendapatkan X1 sama dengan A ditambah K dikali X min A. Sedangkan untuk dapat Y1 adalah berarti B ditambah K dikali Y dikurangi B. X-nya ini mana? X-nya itu yang kayak gini. Nih, XY itu kayak gitu. AB itu yang mana? AB itu yang ini. Nih, AB. K itu mana? K itu yang kayak gini. Ini yang K-nya seperti itu ya. Bisa dipahami dulu sampai sini ya. Oke. Kalau kita pakai cara di atas, berarti kita mencari yang ini dulu, yang X1-nya ya, mencari X1-nya. Berarti X1 sama dengan gitu kan. A-nya itu berapa? A-nya itu 1. K-nya itu berapa? K-nya itu 3. Kayak gitu. X-nya itu berapa? X-nya itu adalah 2. X-nya itu adalah 2. Lalu A-nya berapa? A-nya itu adalah 1. Nah, berarti X1-nya adalah 1 ditambah, ingat ya, yang dikurung dulu yang dikerjakan. 2 dikurangi 1, 1. Berarti 1 dikali 3 adalah 3. Berarti X1-nya adalah 4. Lalu Y1-nya lagi untuk yang A ya, masih yang A, kita masih membahas yang A. Maaf. Itu kita lihat B-nya yang mana? B-nya itu 3. B-nya itu 3. B-nya itu 3. Lalu ditambah skala. Skalanya berapa? Skalanya juga 3. Lalu Y. Y-nya berapa di situ? Y yang di A itu berapa? 3. Gitu. Dikurangi B. B-nya berapa? Min 3. Kayak gitu. Nih B-nya kan min 3 nih. Kayak gitu ya. Maka Y1-nya adalah 3 ditambah 3 kurangi 3, 0. Ya kan? Berarti 3 kali 3, 0. Berarti Y1-nya sama dengan 3. Berarti di sini A-aksennya ya, A-aksennya adalah 4,3. Seperti itu. Untuk dilatasi titik pusat
1,3 dan dilatasinya itu skalanya 3 ya. Jadi aksenya itu jadi 4,3 seperti itu. Oke, kita lihat yang B ya. Kita kerjakan yang B. Kita hapus dulu yang A. Silakan nanti bisa diputar lagi kalau masih belum paham. Oke ya, tadi yang A udah dapat, terus sekarang yang B ya. Cuman rumusnya teman-teman harus paham dulu ya. Rumusnya harus paham dulu. Rumus utamanya. Rumus utamanya itu kan misalkan kalau kita mau mencari X1 itu sama dengan A ditambah K. Ini aduh, ada agak sedikit error ini alat untuk nulisnya, mohon maaf ya, terkendala. Semoga bisa, kalau tambah subscriber nanti beli alat yang baru ya, tuh biar lebih bagus segitu ya. Oke, misalkan ya di sini tadi yang A udah ya, terus kita yang B. Yang B itu skalanya adalah 7,1. 7,1. Sedangkan rumusnya X1 sama dengan A ditambah K dikali X min A. Dan K dan Y1 sama dengan B ditambah K dalam kurung Y min B. Nah, ini intinya aja dulu. Seperti itu. Ya. Ini rumusnya nih, rumus utamanya nih, Nah, nanti baru B 7,1 ya. 7 nih, angka 7,1 ya, 1 ya. Itu akan diatasikan dengan skala 3 dengan titik pusat M 1,3 ya. Nanti bagaimana? Ya, kita lihat saja ya. Berarti X1 sama dengan A-nya berapa? Di sini kan X. Berarti di sini kan X-nya nih, di sini Y-nya. Di sini A-nya, di sini di sini X-nya, di sini Y-nya, di sini A-nya, di sini B-nya ya. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 1. Gitu. Ditambah K. K-nya itu berapa? Nih, K-nya itu adalah 3. Seperti itu. Nah, setelah itu baru X. Nah, X ini yang dimaksud adalah X yang B adalah 7. Dikurangi A. A itu mana? A itu adalah yang 1. A itu adalah yang 1 nih. Gitu. Maka di sini kita didapat X1-nya adalah 1 ditambah 3 dikali 7 dikurangi 1 adalah 6. Berarti X1-nya sama dengan 1 ditambah 18. X1-nya sama dengan 19. Lalu Y1-nya gimana? Y1-nya kita masukkan. B-nya berapa? B-nya itu adalah 3. K-nya berapa? K-nya adalah 3. Y-nya berapa? Y-nya itu tadi 1. Ya. Terus dikurangi min B. Min B. B tadi berapa B? Min B, min 3. Nah, berarti sama dengan 3 kali 3? 6. Atau gini aja deh. 3 ditambah 3. 7 dikurangi 1 dikurangi 3 berapa? Min 2. Min 2. Nah, seperti itu. Min 2. Seperti itu. Maka didapat di sini adalah 3 min 6. Jawabannya adalah min
berarti 3. Jadi jawabannya B aksen adalah tadi yang pertama itu X aksennya itu 19, berarti 19, min 3. Nah, ini kalau yang B-nya. Kayak gitu caranya ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke soal yang ke C. Terakhir nih yang C nih. Oke. Nah, ini yang C juga kalian harus tahu dulu titik pusatnya. Titik pusatnya itu kan M itu adalah 1,3. K-nya itu berapa? K-nya itu 3. Iya kan? Sedangkan C-nya berapa? C-nya itu min 2, min 5. Gitu kan? Kayak gitu. Dan kamu juga sebelum itu harus tahu rumus bahwa X1 sama dengan A ditambah K dalam kurung X dikurangi A ya. Terus Y1 sama dengan B ditambah K dalam kurung Y dikurangi B. Ini yang pentingnya sih sebenarnya rumusnya gitu ya. Ya teman-teman nanti bisa mendapatkan titik terbarunya itu berapa gitu. Contoh misalkan yang C nih. Yang C titik terbarunya ada titik awalnya itu min 2,5. Berarti C sama dengan min 2,5 ya kan? Dilatasikan melalui titik M 1,3 dengan skala 3 misalkan kayak gitu. Maka di sini didapat X1-nya adalah sama dengan ya. A-nya yang mana? A-nya itu A yang ini. Ini A, ini B, terus yang ini X, ini Y, dan ini adalah yang K, gitu. Jadi, yang kita pasang X1 itu A. A itu berarti adalah 1. Ditambah K. K itu berapa? 3 dalam kurung. X sama dengan berapa? 2. Kayak gitu ya. X itu kan 2 nih. Oh sorry, min 2, bukan 2 ya. Min 2. Kakak kurang jelas nih, lihat. Kayak gitu. Nah, setelah itu baru dikurangi A. A-nya berapa tadi? Dikurangi 1. Berarti di sini 1 ditambah 3. Kita kerjakan dulu yang dikurung. Min 3, min 1 adalah min 3. Maka di sini 1 ditambah min 3. Hasilnya tetap 1. Berarti X1-nya adalah 1. Lalu Y1-nya berapa? Y1-nya kita kerjakan. B-nya berapa? 3. Skalanya berapa? 3. Gitu kan. Nah, habis itu Y-nya berapa? Y yang ditanyakan di sini kan min 5, ya kan? Min 5, ya kan? Min 5. Nah, koma B. B itu berapa? B itu adalah di sini B-nya itu adalah 3 ya. B-nya itu adalah 3. Berarti min 3. Maka di sini dapat ditentukan Y1-nya adalah 3 tambah 3 adalah 9. Kalau nggak gini ya. 3 ditambah 3 kita kalikan dulu min 5 min 3 adalah min 8. Nah, maka Y1-nya adalah 3 ditambah 3
dikali min 8 sama dengan 3 dikurangi min 24 sama dengan min 21. Jadi C aksennya adalah 1, min 21. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Teman-teman sekalian, memang agak rumit. Yang penting kalian fokus ke patokan rumus ini loh. Ini rumus ini loh. Yang penting kalian patokannya ke rumus ini, karena apa yang kakak pikirin, apa yang kakak ucapin, dan apa yang kakak tulis itu kadang-kadang suka lebih cepat gitu. Jadi suka belepotan kalau ngomong gitu ya. Tapi pada intinya jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan disebarluaskan ke seluruh dunia luar angkasa agar dapat dimonetisasi sama YouTuber, sama YouTube maksudnya, biar dapat pemasukan nih Akak Bimbel ya. Lumayan untuk gaji-gaji karyawannya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kafiri yang menjelaskan karena manusia penuh dengan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.